Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang rangkaian konektor serta serial port. Anggota kelompok ada Zahra Salsabil Salwa dengan saya sendiri, serta rekan saya Aino Fianti, Viola Berliana Firdaus, dan Kamila Nur Fauziah. Rangkaian konektor, fungsi dan contoh rangkaian konektor. Konektor merupakan alat yang dapat menghubungkan perangkat-perangkat jaringan ke kabel fiber optik, sehingga transmisi data dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya konektor, kabel-kabel jaringan tidak dapat terhubung dengan network, adaptor, atau NIC. Dalam teknik elektronika, konektor merupakan suatu komponen elektromekanikal yang berfungsi untuk menghubungkan satu rangkaian elektronika ke rangkaian elektronika lainnya, ataupun untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Pada umumnya, konektor terdiri dari konektor plug atau male dan konektor soket atau female. Fungsi konektor yaitu untuk menjaga transmitter maupun receiver, atau mengirim dan menerima sinyal informasi dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah. Oleh karena itu, ketepatan koneksi dan jenis konektor yang digunakan sangat berpengaruh pada data yang ditransmisikan. Atau dengan kata lain, fungsi dari konektor merupakan penghubung antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Contoh rangkaian konektor. Jenis-jenis konektor yang pertama ada banana konektor. Banana konektor ini sering disebut juga dengan konektor 4 mm. Hal ini dikarenakan diameter pin banana konektor ini berukuran 4 mm. Pin pada banana konektor ini terdapat satu atau dua per spring yang menonjol keluar, sehingga bentuknya menyerupai pisang atau banana. Salah satu kelebihan banana konektor adalah dapat melewati arus listrik yang tinggi hingga 10 ampere. Oleh karena itu, konektor banana ini banyak digunakan sebagai konektor yang menghubungkan speaker ke amplifier dan juga dalam peralatan tes equipment, seperti multimeter dan osiloskop. Konektor banana ini ditemukan oleh Richard Wiseman pada tahun 1924. Yang kedua ada USB konektor. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus, yang merupakan konektor yang paling populer saat ini dalam hal yang berhubungan dengan satu daya atau power supply. Komunikasi dan koneksi antara komputer dengan peralatan elektronika seperti handphone, hard disk, digital kamera, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangannya peralatan portable, konektor USB pun memiliki berbagai jenis ukuran, yakni ukuran standar Type, Mini, dan Micro. Konektor USB ini dikembangkan oleh 7 unit perusahaan besar. Di antaranya adalah Compaq, Dish, IBM, Intel, Microsoft, Mesh, dan Nortel pada tahun 1994. Yang ketiga ada koaksial konektor. Koaksial konektor merupakan konektor koaksial yang digunakan untuk menghubungkan kabel koaksial yang membawa frekuensi tinggi seperti pada kabel antena TV. Koaksial konektor ini memiliki kelebihan dalam mengurangi noise pada frekuensi tinggi. Lalu ada BNC konektor. BNC konektor atau konektor BNC dirancang khusus untuk kabel koaksial yang membawa sinyal frekuensi tinggi, di mana kejernihan sinyal yang bebas dari distorsi dan noise merupakan hal yang sangat penting. Konektor BNC biasanya digunakan pada tes equipment frekuensi seperti osiloskop, audio analyzer, sinyal generator. Konektor BNC ini dirancang oleh Paul Neil, Carl Conkelman, dan Octavio M. Salati dan dipatenkan pada tahun 1951. Kepanjangan dari BNC adalah Bayonet Neil Conkelman. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Novi. Oke, yang keempat ada RCA konektor yang sering disebut juga dengan phono konektor ataupun APV. RCA konektor yang memiliki kepanjangan Radio Corporation of America. Ini ditemukan pada awal tahun 1940-an dan pada umumnya berfungsi sebagai konektor untuk kabel pembawa sinyal audio dan video. Untuk membedakan sinyal yang akan dibawanya, biasanya konektor RCA diberikan warna yang berbeda seperti kuning sinyal video, merah dan putih untuk sinyal stereo atau audio kiri dan audio kanan. Yang selanjutnya
ada D konektor atau D sub, merupakan konektor yang paling sering ditemukan dalam komputer. Pemakaian D sebagai namanya karena bentuk konektor seperti huruf D, yang sebenarnya adalah berfungsi untuk menghindari terjadinya kesalahan pemasangan. Konektor D umumnya memiliki 2 baris atau 3 baris pin. Jumlah pin pada konektor D beragam mulai dari 9 pin hingga 100 pin. Konektor D yang paling sering ditemukan pada komputer adalah konektor VGA dan konektor komunikasi serial RS232. Dan selanjutnya ada phone konektor. Phone konektor atau sering disebut juga dengan phone jack adalah konektor yang umumnya digunakan untuk konektor kabel yang mengantarkan sinyal audio. Terdapat 3 ukuran phone konektor, yaitu 1/4 atau 63 mm, 1/8 atau 3,5 mm, dan 3/32 atau 2,5 mm. Phone jack atau phone konektor juga tersedia dalam bentuk mono dan stereo, dan bahkan sekarang sudah dapat ditemukan phone jack kombinasi yang terdiri dari stereo, mikrofon, dan tombol pengendali. Selanjutnya ada DC konektor. DC konektor adalah konektor yang diperuntukkan kabel yang menghantarkan arus listrik DC. DC konektor pada umumnya berbentuk silinder dan memiliki polaritas positif dan negatif. Konektor arus DC ini banyak kita temukan di adaptor seperti adaptor laptop, adaptor telepon, dan lainnya sebagainya. Yang selanjutnya adalah modular konektor. Modular konektor umumnya digunakan pada peralatan telekomunikasi dan komputer seperti kabel telepon dan juga kabel LAN atau Local Area Network. Modular konektor juga sering disebut dengan RJ konektor ataupun modular phone jack. Modular konektor yang sering digunakan untuk network atau jaringan komputer adalah modular konektor jenis RJ45 yang memiliki 8 pin atau 8P8C. Sedangkan untuk telepon sering digunakan modular konektor yang berjenis RJ11 atau 6P2C atau RJ14 6P4C. Dan terakhir ada PCB konektor, merupakan konektor yang dipasang dalam PCB yang menghubungkan satu rangkaian PCB dengan rangkaian PCB lainnya. Bentuk-bentuk konektor PCB tersebut berbeda-beda tergantung perancangan PCB dan keperluannya. Konektor PCB tersebut rata-rata terpasang di dalam peralatan elektronika dan tidak dapat dilihat oleh konsumen pada umumnya. Berikut gambar beberapa jenis konektor yang sering dipasang di PCB. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila. Terima kasih Novi. Selanjutnya di sini ada serial port, yaitu konektor DB9, peralatan komunikasi serial dan pemrograman serial port komputer. Next. Yang konektor DB9 dengan port serial RS232. Salah satu ada dua standar komunikasi yang digunakan koneksi periferal dan periferal ke periferal. Biasa juga disebut dengan jalur I/O atau input-output. Standar RS232 ditetapkan oleh Electronic Industry Association and Communication Industry Association pada tahun 1962. Nama lengkapnya adalah EIA atau TIA 232, Interface Between Data Terminal Equipment and Data Circuit Terminating Equipment Employing Serial Binary Data Interchange. Port serial RS232 juga mempunyai fungsi, yaitu untuk menghubungkan atau koneksi dari perangkat yang satu dengan perangkat
atau standar komunikasi data antara komputer dengan alat-alat pelengkap komputer. Next. DB9 dengan 232. Paling umum menggunakan plug konektor 9 atau DB25. Untuk RS232 dengan konektor DB9 biasanya dipakai untuk mouse, modem, yang biasanya dipakai untuk joystick game. Serial port RS232 pada konektor DB9 memiliki pin 9 buah dan pada konektor DB25 memiliki pin. Next. Selanjutnya ada peralatan komunikasi. Komunikasi serial ialah pengiriman data secara serial atau data dikirim satu persatu secara berurutan, sehingga komunikasi serial lebih lambat daripada komunikasi paralel. Komunikasi serial dapat digunakan untuk menggantikan komunikasi paralel jalur data 8 bit dengan baik. Tidak saja memakan biaya yang lebih murah, namun dapat digunakan untuk menghubungkan peralatan yang sangat jauh, misalnya menumpang pada kabel telepon. Komunikasi serial dapat bekerja dengan baik. Data bit harus diolah ke data serial menggunakan peralatan yang disebut shift register parallel in serial out. Kemudian data dikirimkan hanya dengan satu jalur data saja. Hal yang serupa dikerjakan pada penerima, di mana penerima harus mengubah bit-bit serial yang diterimanya menjadi data bit yang persis, seperti data semula pada pengirim, dengan menggunakan shift register serial in parallel out. Peralatan seperti ini kemudian disebut modem atau modulator atau demodulator. Modulator sebagai pengubah sinyal digital menjadi sinyal audio. Sebaliknya, demodulator adalah sebagai mengubah kembali sinyal audio sebagai sinyal digital. Pada jarak yang sangat dekat, dapat menggunakan komunikasi serial sederhana dan tidak perlu modulasi. Komputer PC IBM dan sejenisnya yang berbasis mikroprosesor x86 memiliki dua buah, setidaknya satu port COM. Kedua port COM memiliki konektor standar RS232. Terminal atau konektor yang digunakan untuk mengkonversi level tegangan biasa disebut DB9. Port-port COM tersebut diberi nama dengan COM1 dan COM2. Biasanya port COM ini sekarang digunakan untuk modem atau modem sekarang juga sudah banyak menggunakan USB. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola. Baik, terima kasih Kamila. 3. Ada pemrograman serial port komputer. Next. Pengertian serial port. Serial port adalah interface atau antarmuka yang memungkinkan PC atau personal komputer untuk mengirim atau menerima data satu persatu. Serial port salah satu jenis antarmuka tertua dan pada satu waktu yang umumnya digunakan untuk menghubungkan printer dan modem eksternal ke PC. Serial port yang modern dapat digunakan dalam instrumen ilmiah, sistem toko, hingga seperti mesin kasir dan aplikasi seperti sistem mesin industri. Dibandingkan dengan port paralel, kecepatan transfer data serial port ini dapat dikatakan lebih lambat. Sederhananya, serial port adalah port asinkron yang ada pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer dan mampu mengirimkan sedikit demi sedikit. Next. Pemrograman serial port. Pemrograman port
serial merupakan salah satu materi pemrograman komputer yang harus dipelajari dan dikuasai oleh programmer yang bergelut di dunia interfacing. Meskipun tidak ada lagi port serial DB9 pada CPU dan laptop atau netbook keluaran terbaru, pemrograman serial RS-232 tetap dapat digunakan dengan menggunakan kabel konverter USB to RS-232. Dan apapun bahasa pemrograman yang digunakan, pastilah ada cara atau teknik pemrograman untuk melakukan komunikasi data serial melalui port serial RS-232. FreeBasic untuk platform Windows telah dilengkapi dengan programming interface yang memungkinkan dan memudahkan kita untuk menggunakan fungsi-fungsi Windows API. Oleh karenanya, model pemrograman port serial pada FreeBasic tidak jauh beda dengan pemrograman C. Next. Nah, untuk membuka port serial digunakan fungsi create file. Berikut adalah deklarasi fungsi create file dalam bahasa C. Ini ada gambarnya. Contoh program FreeBasic pada tulisan ini adalah program aplikasi pengontrolan relay pada modul SER1 rel. Komunikasi hanya terjadi dalam satu arah, yakni dari PC ke SER1 rel. Oleh karenanya, pada contoh pemrograman ini hanya melibatkan fungsi create file, get from stage, set from stage, write file, dan close handle. Next. Fungsi create file digunakan untuk membuka port komunikasi serial. Jika berhasil, fungsi akan menghasilkan handle untuk port komunikasi yang berhasil dibuka atau diinisialisasi. Setelah berhasil membuka port komunikasi serial, maka kita dapat mengambil data atau status dari port serial tersebut dengan fungsi get from stage. Selanjutnya dilakukan pengesetan parameter-parameter setting port serial seperti baud rate, lebar bit data, parity, dan lain-lain, dan mengupdate perubahan parameter-parameter setting port serial tersebut dengan fungsi setComState. Untuk mengirim data ke modul SER1rel digunakan fungsi write file. Berikut adalah deklarasi dari fungsi write file dalam bahasa C. Next. Baik, kita kembalikan lagi ke Zahra. Silakan Zahra. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.